Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, apa kabar? Sehat selalu buat kalian semuanya. Dan semoga apa yang kalian harapkan semuanya tercapai. Sehat selalu ya, itu penting banget. Aduh, badan aku tuh pegel-pegel, nggak tahu udah lama banget. Ini akibat bantal atau apa? Ya semoga aku cuman kadang olahraga gitu, sakit gitu loh sini. Sini tuh sakit. Ini hujan di Hong Kong tuh hujan guys. Beberapa hari ini sudah ada 4 hari ini hujan terus. Tuh cuacanya seperti ini. Hujan terus sampai putih tuh. Ya Allah. Nah, duduk sini aja. Cuci. Mau cerita sedikit. Kalau ditanya mau cerita apa? Ya, aku mau cerita tentang uh, kita sebagai perantau yang sering merantau. Misalnya nggak tahu omah, jiwanya petualang kerja di luar negeri ya, di luar jauh gitu, misalnya dari rumah, nggak harus di luar negeri, pokoknya perantau lah. Itu pasti kita akan kesulitan, kebingungan mau cari kerja di rumah. Usaha apa, persaingan juga banyak, kalau modal nggak banyak sekaligus, itu kalau kita skillnya juga setengah-setengah, itu menurut aku kayak uji nyali juga kalau kita nggak punya tabungan gitu teman-teman. Uji nyali, kita nggak punya tabungan, kita nggak invest, nggak apa, itu memang uji nyali. Nah, aku sebentar lagi kan finish, jadi sama suami ngicir gitu, kedepannya mau gimana ya. Sekarang sudah jalan, kenapa aku juga pergi ke sini, karena cari tabungan. Wanita itu harus punya pegangan teman-teman. Kalau laki-laki misalnya nggak kebingungan tentang makan besok dan lain-lain, oke, bisa kerja. Tapi kita setidaknya tuh pernah merantau, itu pasti ada ya, pasti semuanya pengen punya tabungan, entah itu berapa, nggak usah di long. Jadi tabungannya itu ya untuk biar kita semangat. Orang hidup kalau nggak punya tabungan sama sekali tuh gimana mau semangat ya teman-teman gitu. Pasti, aduh aku nggak tahu, kalau aku sendiri tuh kayak aduh enggak gitu. Maksudnya enggak tuh gimana? Ya kita harus berusaha agar bisa punya tabungan gitu. Soalnya hidup tuh bahagia itu yang nyiptakan diri kita sendiri ya. Memang betul itu. Untuk makan kedepannya, hari ini atau besok gitu misalnya, kita cari oke gitu, tapi kita harus punya tabungan yang itu memang benar-benar jangan diuti-uti gitu, biar kita tuh ada semangat untuk kerja kedepannya gitu. Kalau di belakang kita itu ada berbagai masalah yang belum terselesaikan, maka akan jalan untuk ke depannya ini kita juga semangat itu perlu kan, semangat itu perlu kita bakar ya, semangat itu perlu kita bakar, dan juga semangat itu perlu sebuah dukungan. Dukungannya apa ya? Dukungannya itu tadi, seperti kita misalnya punya tabungan, selain tabungan kita misalnya kayak invest di sawah, di apa gitu, terus disewakan, ada pemasukan, itu sudah merupakan eh, tenang gitu. Saya tuh orangnya nggak muluk-muluk ya, nggak muluk-muluk. Cuman ya itu tadi, saya nggak mau, nggak bisa untuk hidup ngutang atau apa, itu aku nggak bisa, karena pikiranku tuh pendek banget teman-teman soal itu. Aku tuh nggak mau bermasalah, aku nggak mau pusing, aku pengen selalu bahagia gitu, selalu bahagia. Misalnya kayak untuk hari ini dan lain, dan besok besok itu nggak apa-apa, kita kayak sehari ada nih gitu makan 17.000 dan lain-lain, 17.000 misalnya kayak gitu ya, makan seadanya, oke gitu bisa, tapi harus ada tabungan biar semangat gitu loh untuk menghadapi hari kedepannya. Kalau kalian gimana ya? Orang tuh kan nggak sama ya teman-teman, tapi setidaknya kita punya cara sendiri, kita punya bahagia sendiri, kita tahu bagaimana bahagia kita, dan kita juga tahu bagaimana uh, hidup kita tuh. Kalau aku sih gini ya,
misalnya aku ngutang ke orang itu aku kayak sulit banget kalau aku nggak ada pekerjaan, takutnya orang itu nanti butuh terus diminta sewaktu-waktu, itu aku harus siap juga, aku nggak bisa, nggak boleh nih kayak nggak ada gitu, nggak boleh. Kalau orang yang minjamin kita tuh kayak ini aku butuh gini, bisa nggak dikembalikan, itu pasti kembalikan gitu, dan nggak dengan gitu aja kok, nggak punya perasaan gitu, jangan mikirkan gitu, meskipun dia hidupnya lebih enak ataupun ada, nggak tahu ya aku sengsara, ya itu sengsara kan diri kita, kenapa kita nggak berusaha gitu loh. Kenapa kita, orang itu sudah minjamin kita itu menurut aku sudah baik gitu, jadi jangan mikir yang misalnya kita dipinjamin terus orang itu meminta untuk dikembalikan uangnya, ya udah itu hak dia gitu loh, dia sudah baik waktu kita butuh itu dipinjamin, dan nggak bisa seenaknya gitu, nggak bisa seenak kita kayak nunggu kita ada, nunggu itu menurut aku nggak deh gitu, kita nggak tahu juga butuhnya dia gitu. Terus dia juga misalnya oh dia sudah punya ini kok, punya itu kok, uang segitu aja kok diminta lah, punya ini punya itu kan, waktu itu dia menabung untuk bisa membeli ini itu, dan untuk kedepannya tabungannya sekarang ini kita nggak tahu keadaan dia bagaimana, ya kan, kita harus bisa memikir sejauh itu, nggak boleh egois gitu, nggak boleh kita sebagai yang ngutang tuh nggak boleh kayak mikir apa, aku tuh nggak punya uang udah ditagih gitu. Itu banyak banget teman-teman aku mendengarkan keluhan dari temen, bahkan orang itu juga pernah kadang cerita sama aku tuh utang sama dia, aku kan belum punya duit kok udah diminta gitu, udah diminta, dia nggak punya perasaan gini-gini. Aku mau jawab sebenarnya, mau negur orang itu, tapi menurut aku tuh bukan hakku gitu ya, bukan hakku, bukan wewenangku, dan aku harus menyiapkan beneran mental juga, pasti dia juga akan membenciku gitu karena aku membela itu. Tapi menurut aku pribadi ya itu tadi ya, kalau kita dihutangin terus orang yang hutangin itu lagi butuh, entah itu dihutanginnya tuh beberapa minggu atau cuman jangka 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan nggak seperti yang kita inginkan gitu. Misalnya kita inginkan tuh kayak ya kalau kita ada uang gitu. Kalau kita hutang itu harusnya ada itikat ya, untuk itikat untuk apa itu nyaur gitu. Jadi nggak perlu ditunda-tunda kalau kita ada uang. Kadang tuh aku denger dari temen juga gitu. Dia juga sama-sama gajian di Hong Kong sini ya. Sama-sama ini gajian gitu. Kalau dia memang benar-benar ngutang itu, otomatis dia punya utang ke yang lain, dan yang lainnya harusnya juga disamarata dong. Jangan yang ini dibiarkan sampai 1 tahun, sampai berapa nggak disaur. Gimana perasaan yang ngutangi? Dia ngutangi itu biar dia tuh baik, biar dia tuh maksudnya hubungan kalian sama dia tuh tetap silaturahmi, pernah dibantu. Tapi ya jadi orang ya harus yang ngerti gitu. Jangan egoisnya sendiri, jangan ngerasa sok kita tuh soro dewe gitu, soro dewe, mereka juga berjuang, mereka juga hemat juga apa lah, kamu bagaimana caranya gitu. Jadi itu yang aku pikirkan sama suami, biar kita tuh nggak ngutang, dan biar kita tuh kayak nggak nyusahin orang gitu. Jadi gaya sesuai aja dompet kita gitu, dan kita yang disengka nih teman-teman, jadi yang disemangatin, yang di apa ya, yang harus di apa ditambahin lagi gitu, itu adalah kerjanya gitu. Kerjanya hasilnya harus bisa nabung entah itu berapa, apalagi yang ada tanggungan pajak dan ini itu, ya itu harus diselesaikan. Jadi misalnya pajak hari tahun ini, ya udah tahun ini dibayar, setelah tahun ini kita sudah nabung untuk tahun depan gitu. Jadi biar kita tuh nggak kebingungan. Kekhawatiran TKW itu banyak tuh seperti itu ya, nggak ada TKW yang nggak pengen pulang kalau di rumah ada pekerjaan, kalau di rumah memang ada penghasilan setiap harinya bahkan tuh. Entah itu berapa gitu ya, itu beda lagi kalau orang yang nargetkan berapa juta seharinya harus segini gitu. Kalau aku sih ada pemasukan gitu, ya bisa untuk makan, kalau lebih-lebih itu yang terpenting kak ini saat ini bisa untuk makan, dan untuk besok dan harinya kita harus berusaha lagi, mikir lagi apa biar bisa nabung gitu. Jadi nggak cuma makan aja gitu teman-teman.
Jadi kita biar meskipun di rumah kita tuh bisa nambah gitu. Itu impiannya kan seperti itu gitu. Makanya ketakutan di saat kayak pulang nanti ngapa gitu. Belum ada skill dan lain-lain gitu harus ngapain. Nah, yang aku tahu dari diri aku ya yang terpenting aku nabung aja dulu sekarang gitu. Makanya suami aku udah kamu kerja semangat gitu. Nanti untuk makan tuh ini dari sampean gitu buktikan sampean bisa. Jadi untuk biar aku tuh nggak kepikiran luar negeri terus. Jadi aku tak nabung ini dari hasil ini gitu. Nah, seperti itu. Jadi yang dibutuhkan itu adalah suami istri itu adalah kerjasama. Kalau istrinya pengen pulang, pengen suaminya pengen istrinya pulang ya, kalian harus bantu juga gitu. Harus membantu secara meyakinkan bahwa di rumah ya nggak cuma ditunggoni aja gitu loh. Di rumah juga kita bisa makan karena kita nggak cuma tentang kebersamaan tapi tentang menyambung hidup gitu loh. Apalagi kita yang pernah merantau pernah apa itu pasti seperti itu gitu. Pasti mikir oh di rumah kayak gini belum bisa untuk makan dan lain-lain berarti udahlah aku nambah itu. Makanya yang disalahkan itu semuanya adalah wanita TKW gitu. Wanita kalau punya istri kayak gitu ya. Yang disalahkan tuh wanita nggak mau pulang, nggak sayang, cuma duit dah. Yang ditanyakan dari seorang TKW itu adalah di rumah apakah suaminya apakah sudah bisa menafkahi gitu. Kalau sudah ya udah balik gitu. Dia punya tabungan pasti balik. Capek juga tahu kerja di sini. Udah memakan hati, harusnya bisa menikmati tiduran di rumah, rumah yang mereka bangun bersama-sama suami gitu. Bisa di rumah itu siapa yang nggak pingin gitu. Lebaran bisa di rumah, bisa dandan semaunya gitu. Maksudnya dandan semaunya itu apa? Kalau di sini tuh kalau nggak hari Minggu nggak bisa. Teman-teman ya udah biasa aja jadi babu ya udah jadi babu gitu ya. Nggak bisa dong ini ikut orang gitu. Kalau di rumah mungkin kan mau ngapain, mungkin pakai jilbab, pakai ini tuh bisa. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi poinnya apa teman-teman ini silahkan komen di bawah ya. Terima kasih celotehan kali ini. Semoga uh, kita bisa menyatukan pikiran kita apakah benar apa enggak sih TKW yang diharapkan seperti itu. Apa mereka tuh kerasan di luar negeri ya karena kerasan aja di luar negeri siapa? Kalau aku enggak sih kalau ada pilihan ya udah di rumah kerja bareng ada pemasukan di rumah enak gitu. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.